Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari rahasia pohon durian, penghasil buah raja yang melegenda. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan, mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Durian, dengan nama ilmiah Durio zibethinus, adalah sebuah fenomena alam yang membelah opini sekaligus menyatukan selera di seluruh Asia Tenggara. Buah ini bukan sekadar santapan, ia adalah ikon budaya, simbol kemewahan, dan subjek perdebatan sengit karena aromanya yang khas dan tak terlupakan. Bagi para pecintanya, aroma tersebut adalah parfum surgawi yang menjanjikan daging buah lembut, manis, dan legit dengan kompleksitas rasa yang tak tertandingi. Mulai dari sentuhan pahit alkoholik hingga manis karamel yang pekat. Namun, bagi mereka yang tidak menyukainya, baunya dianggap menyengat dan mengganggu. Di balik kontroversi aromanya, pohon durian menyimpan rahasia evolusi dan adaptasi yang luar biasa. Pohon ini, yang mampu menjulang tinggi hingga mencapai 50 meter di hutan hujan tropis, adalah sebuah pabrik biologis raksasa. Ia bekerja tanpa lelah, menyerap nutrisi dari tanah subur dan mengubahnya melalui proses fotosintesis menjadi energi untuk menghasilkan buah yang begitu kaya akan gizi dan kalori. Setiap duri tajam yang menyelimuti kulitnya bukan sekadar hiasan, melainkan benteng pertahanan yang melindungi harta karun di dalamnya dari para pemangsa. Prematur memastikan buah hanya akan jatuh dan terbuka ketika bijinya telah matang sempurna dan siap untuk memulai generasi baru. Kisah pohon durian adalah epik botani tentang kekuatan, ketahanan, dan keajaiban alam. Perjalanan evolusi pohon durian dimulai jutaan tahun yang lalu di jantung hutan, hujan Borneo, dan Sumatera, yang diakui oleh para ahli botani sebagai pusat keanekaragaman genetiknya. Di bawah kanopi lebat yang lembab, leluhur durian liar mulai mengembangkan ciri khasnya yang unik sebagai strategi bertahan hidup dan berkembang biak yang sangat efektif. Pohon ini termasuk dalam famili Malvaceae, sebuah keluarga tumbuhan yang luas dan beragam, yang secara mengejutkan juga mencakup tanaman seperti kapas, okra, dan kembang sepatu. Kekerabatan yang tidak terduga ini menunjukkan betapa plastisnya evolusi dalam membentuk organisme dengan fungsi dan penampilan yang sangat berbeda dari nenek moyang yang sama. Seiring waktu, melalui seleksi alam, durian menyempurnakan senjatanya. Kulit berduri untuk perlindungan, dan aroma yang sangat kuat sebagai sinyal panggilan bagi para penyebar biji. Hutan purba menjadi saksi bagaimana pohon ini beradaptasi dengan lingkungannya, membentuk simbiosis mutualisme dengan satwa liar. Hewan-hewan besar seperti gajah, harimau, dan orangutan pada masanya tertarik oleh bau buah yang jatuh, memakannya, dan kemudian menyebarkan bijinya jauh dari pohon induk melalui kotoran mereka. Proses zoochori ini sangat krusial, memungkinkan durian untuk menaklukkan wilayah baru dan mencegah persaingan ketat antara pohon induk dan keturunannya, memastikan kelangsungan hidup spesies ini selama ribuan generasi. Jejak fosil dan catatan genetik menceritakan sebuah kisah panjang tentang adaptasi cerdas di lingkungan yang paling kompetitif di planet ini. Secara morfologis, pohon durian adalah sebuah mahakarya arsitektur alam. Batangnya yang lurus dan kokoh seringkali diperkuat oleh akar banir yang besar dan mencengkeram tanah, memungkinkannya untuk bersaing mendapatkan cahaya matahari di antara vegetasi hutan yang padat. Daunnya yang berbentuk lonjong dengan permukaan atas yang hijau mengkilap dan bagian bawah yang berwarna keemasan atau perunggu. Bukan hanya indah dipandang, tetapi juga efisien dalam melakukan fotosintesis dan mengurangi penguapan air. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak pada siklus reproduksinya, yang dimulai dengan munculnya bunga-bunga cantik yang berkelompok. Bunga durian, atau yang dikenal sebagai proses cauliflori, muncul langsung dari dahan atau batang utama. Sebuah adaptasi yang memudahkan penyerbuk yang lebih besar
untuk mengaksesnya. Bunga-bunga ini memiliki kelopak pucat berwarna putih atau krem dan mekar hanya pada malam hari. Sebuah fenomena yang disebut antesis nokturnal. Mereka hanya terbuka selama beberapa jam, melepaskan aroma asam dan beragi yang khas untuk memikat penyerbuk spesialis. Ini adalah strategi yang sangat efisien untuk menghemat energi dan menargetkan penyerbuk yang tepat di tengah malam yang gelap, menghindari persaingan dengan bunga-bunga lain yang mekar di siang hari. Struktur pohon durian secara keseluruhan dirancang untuk efisiensi maksimal dalam pertumbuhan, pertahanan diri, dan yang terpenting, keberhasilan reproduksi di habitat aslinya yang menantang. Salah satu rahasia paling menarik dari pohon durian adalah proses penyerbukannya yang misterius dan sangat spesialis. Berbeda dengan kebanyakan pohon buah yang bergantung pada lebah atau serangga di siang hari, durian mengandalkan tim penyerbuk nokturnal yang unik. Pemeran utamanya adalah kelelawar nektar, terutama dari spesies Aenicteris spelea. Saat senja menjelang dan bunga-bunga durian mulai mekar, kelelawar-kelelawar ini keluar dari gua atau tempat bertengger mereka, terbang melintasi hutan di bawah naungan kegelapan. Mereka dipandu oleh aroma bunga yang khas dan penglihatan malam mereka yang tajam. Dengan lidah panjang mereka yang dilengkapi sikat di ujungnya, mereka menjilat nektar manis yang kaya energi dari dasar bunga. Selama proses ini, serbuk sari yang lengket dari benang sari bunga menempel di bulu kepala dan tubuh mereka. Ketika kelelawar tersebut berpindah dari satu bunga ke bunga lain, bahkan ke pohon yang berbeda, mereka secara tidak sengaja mentransfer serbuk sari ini ke kepala putik bunga lain, menyelesaikan proses penyerbukan silang yang vital. Penyerbukan silang ini sangat penting untuk kesehatan genetik populasi durian, menghasilkan buah yang lebih berkualitas dan biji yang lebih subur. Tanpa adanya kelelawar nektar ini, produksi buah durian di alam liar akan anjlok secara drastis, menunjukkan betapa erat dan rapuhnya jaring-jaring kehidupan di ekosistem hutan hujan. Setelah penyerbukan berhasil, dimulailah sebuah proses transformasi yang lambat dan menakjubkan. Bakal buah yang kecil akan mulai tumbuh dan berkembang selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Selama periode ini, pohon durian mengerahkan seluruh energinya, menyalurkan air dan nutrisi dari tanah, serta gula hasil fotosintesis ke buah-buah yang sedang tumbuh. Kulit buah secara bertahap mengeras dan menumbuhkan duri-duri piramidal yang ikonik. Sementara di dalamnya, daging buah atau aril mulai terbentuk menyelimuti biji. Aril inilah yang menjadi bagian paling berharga. Mengalami serangkaian perubahan biokimia yang kompleks, gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa terakumulasi, memberikan rasa manis yang intens. Lemak dan protein juga disintesis, memberikan tekstur krim yang kaya dan lembut. Proses ini membutuhkan keseimbangan nutrisi yang tepat, terutama kalium, yang berperan penting dalam pembentukan rasa dan aroma. Jika pohon kekurangan nutrisi atau mengalami stres kekeringan, perkembangan buah bisa terhambat, menghasilkan buah yang hambar atau biji yang tidak berkembang sempurna. Fase pematangan ini adalah periode kritis di mana kualitas raja buah ditentukan. Sebuah proses alkimia alam yang mengubah elemen-elemen sederhana dari tanah dan udara menjadi salah satu buah paling mewah dan kompleks di dunia. Aroma durian yang begitu kuat dan kontroversial adalah hasil dari koktail kimia yang sangat kompleks. Sebuah mahakarya evolusi yang dirancang untuk satu tujuan utama, menarik perhatian. Para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 50 senyawa sulfur volatile VSC yang berbeda dalam aroma durian. Banyak di antaranya juga ditemukan dalam konsentrasi kecil pada bawang, kubis, dan bahkan keju. Senyawa-senyawa seperti etanatiol berbau seperti bawang diatil disulfida, berbau seperti bawang putih, dan berbagai aster yang memberikan aroma buah bercampur menjadi satu, menciptakan profil bau yang unik dan tidak ada duanya. Kekuatan aroma ini merupakan strategi penyebaran biji yang brilian. Di dalam hutan lebat di mana jarak pandang terbatas, sinyal bau yang kuat dapat menempuh jarak yang jauh, berfungsi sebagai suara olfaktori bagi hewan-hewan frugivora. Bau ini seolah-olah berteriak, "Saya di sini, matang dan penuh energi." Kepada mamalia besar yang memiliki indera penciuman tajam, kombinasi bau tajam yang menyerupai belerang dengan nada manis buah-buahan menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Bau yang mungkin tidak menyenangkan dari jauh justru menjadi penanda
adanya hadiah lezat dari dekat. Jadi, ketika kita mencium aroma durian, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah undangan makan malam kuno yang telah disempurnakan oleh alam selama jutaan tahun untuk memastikan kelangsungan hidup spesiesnya. Keberagaman varietas durian yang kita kenal saat ini, seperti Musang King dari Malaysia, yang terkenal dengan daging kuning kunyit dan rasa pahit manisnya, atau Montong dari Thailand, dengan ukuran raksasa dan daging tebalnya adalah bukti nyata dari campur tangan manusia dalam sejarah panjang pohon ini. Selama berabad-abad, para petani dan pecinta durian di seluruh Asia Tenggara telah secara aktif melakukan seleksi buatan. Mereka mengidentifikasi pohon-pohon durian liar yang menghasilkan buah dengan karakteristik unggul, rasa terbaik, daging paling tebal, biji terkecil, atau aroma paling sedap. Biji dari buah-buah pilihan ini kemudian ditanam, atau lebih efektif lagi, tunas dari pohon unggul tersebut dicangkokkan ke batang bawah pohon durian yang lebih kuat dan tahan penyakit. Teknik okulasi atau grafting ini memungkinkan manusia untuk mengkloning pohon-pohon terbaik, memastikan bahwa setiap pohon baru akan menghasilkan buah dengan kualitas yang identik dengan induknya. Proses ini secara dramatis mempercepat evolusi durian sebagai tanaman budidaya, menciptakan ratusan kultivar yang masing-masing memiliki profil rasa, tekstur, dan aroma yang unik. Keragaman genetik ini adalah harta karun agronomis yang luar biasa, menawarkan palet rasa yang tak ada habisnya bagi para penikmat dan memberikan ketahanan bagi spesies ini dalam menghadapi perubahan iklim dan wabah penyakit di masa depan. Setiap nama varietas durian menceritakan sebuah kisah tentang tempat, orang, dan selera, jauh melampaui perannya sebagai sumber makanan. Pohon durian adalah pilar ekologis di habitat aslinya. Sebagai pohon kanopi yang menjulang tinggi, ia menyediakan struktur habitat yang vital bagi banyak spesies. Kanopinya yang rimbun menjadi tempat berlindung dan bersarang bagi burung, serangga, dan mamalia arboreal, seperti tupai dan monyet. Dahan-dahannya yang kokoh menjadi platform bagi tanaman epifit seperti anggrek dan pakis untuk tumbuh, menambah keanekaragaman hayati hutan. Saat buahnya yang kaya nutrisi jatuh ke lantai hutan, ia menjadi sumber pakan penting tidak hanya bagi penyebar biji tradisional seperti gajah dan orangutan, tetapi juga bagi berbagai hewan lain, mulai dari babi hutan hingga tikus tanah, yang turut berperan dalam ekosistem sebagai pengurai dan mangsa. Bahkan, setelah pohon durian mati dan tumbang, batangnya yang besar akan membusuk secara perlahan, melepaskan kembali nutrisi yang telah disimpannya selama puluhan tahun ke dalam tanah, menyuburkan generasi tumbuhan berikutnya. Sistem perakarannya yang dalam dan luas membantu menstabilkan tanah dan mencegah erosi, terutama di lereng-lereng curam, serta meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah. Kehadiran pohon durian yang sehat di sebuah hutan adalah indikator dari ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik, menunjukkan peran gandanya sebagai produsen dan pelindung kehidupan. Hubungan antara manusia dan durian telah terjalin begitu erat sehingga buah ini meresap ke dalam struktur budaya dan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara. Durian bukan hanya diperdagangkan, tetapi juga dirayakan. Di banyak daerah, musim panen durian adalah waktu untuk pesta dan pertemuan komunal, di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk menikmati buah segar langsung dari kebun. Pasar-pasar lokal akan dipenuhi dengan gunungan buah berduri ini, dan para penjual dengan ahli akan membelahnya untuk pelanggan yang antusias. Secara ekonomi, durian adalah komoditas pertanian bernilai tinggi yang menopang kehidupan jutaan petani kecil. Permintaan global yang terus meningkat, terutama dari Tiongkok, telah mengubah durian menjadi emas hijau, mendorong ekspansi perkebunan skala besar. Selain dikonsumsi segar, durian juga diolah menjadi berbagai macam produk kuliner, mulai dari es krim, kue, dodol lempok, hingga tempoyak daging durian yang difermentasi yang menjadi bumbu masakan khas Melayu. Dalam pengobatan tradisional, berbagai bagian pohon, dari akar hingga daun, dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati demam dan penyakit kulit. Durian telah melampaui statusnya sebagai buah, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas, tradisi, dan mata pencaharian jutaan orang. Sebagai penutup, raja buah ini jelas lebih dari sekadar buah dengan aroma yang memecah belah. Pohon durian adalah sebuah arsip hidup yang merekam jutaan tahun evolusi.
sebuah bukti kejeniusan alam dalam menciptakan bentuk kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Dari penyerbukan nokturnal oleh kelelawar, strategi pertahanan duri yang cerdas, hingga alkimia-kimia di balik aroma dan rasanya. Setiap aspek dari durian menceritakan kisah adaptasi yang luar biasa. Ia adalah pahlawan ekologis yang menopang keanekaragaman hayati, ikon budaya yang menyatukan komunitas, dan mesin ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Namun, masa depan sang raja kini menghadapi tantangan serius. Deforestasi mengancam habitat alaminya dan para penyerbuk liarnya. Perubahan iklim berisiko mengganggu siklus pembungaan dan pembuahannya. Oleh karena itu, menghargai durian berarti kita juga harus berkomitmen untuk melindungi hutan hujan tempat ia berasal dan mempraktikkan pertanian yang berkelanjutan. Dengan memahami rahasia-rahasia di balik kemegahan pohon durian, kita diajak untuk tidak hanya menikmati kelezatan buahnya, tetapi juga untuk mengagumi dan menjaga keajaiban alam yang telah menghadirkannya kepada kita. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.